Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Hairunisa, bisa dipanggil Sifa dengan NIM 213111148. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang kemarin saya baca berjudul Neobarism in Student Affairs About RN. Artinya, neobarisme dalam kemahasiswaan itu adalah sebuah proporsi antar keduanya. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Munadi MPD. Nah, oke, langsung saja. Review dalam buku tersebut itu mengadakan penelitian dan mengidentifikasi 5 tema untuk menjelaskan bagaimana profesional kemahasiswaan menegosiasikan keseimbangan antara dukungan mahasiswa holistik dan langkah-langkah akuntabilitas, di antaranya 1. Tanggung jawab pribadi. Nah, tema tanggung jawab pribadi ini dapat dipahami sebagai nilai-nilai pribadi yang menginformasikan identitas profesional yang berpusat pada kebaikan sosial pendidikan dengan fokus holistik dan humanistik pekerjaan kemahasiswaan. Bahkan, ketika identitas profesional ini bertentangan dengan identitas dan tuntutan institusional, dengan demikian, profesional kemahasiswaan mendefinisikan tanggung jawab pribadi sebagai berpusat pada manusia, dibangun di atas hubungan, berfokus pada pencapaian tujuan kebaikan sosial, dan komitmen yang mendalam terhadap misi institusional. Di seluruh divisi tanggung jawab pribadi, nilai-nilai yang menginformasikan identitas praktisi urusan kemahasiswaan secara konsisten didefinisikan di sepanjang garis yang berpusat pada siswa dan berpusat pada manusia. Jelas bahwa manusia, urusan kemahasiswaan itu yang profesional akan membawa mentalitas bersama dan identitas profesional untuk melayani orang lain dan komitmen terhadap kemanusiaan. Hubungan praktisi kemahasiswaan secara konsisten menggambarkan pentingnya hubungan dalam membentuk karir akademik mereka. Dan dengan demikian menunjukkan tanggung jawab pribadi yang kuat kepada mahasiswa. Rencana strategis ini menguraikan keharusan yang sama untuk membangun hubungan melalui inisiatif kelembagaan. Pendidikan juga sebagai kebaikan sosial di seluruh divisi mahasiswaan yang mana nantinya kita akan terjun ke masyarakat. Kebaikan sosial juga dibingkai sebagai pengakuan akan kekuatan yang dibawa oleh populasi siswa yang beragam ke lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah keberhasilan siswa. Ketegangan dalam keberhasilan siswa dirasakan karena ukuran yang sekarang umum digunakan untuk menilai keberhasilan tidak mencakup kompleksitas pengalaman siswa. Nah, sejarah menunjukkan bahwa sejak awal perguruan tinggi dan universitas berjuang untuk memahami apa yang membuat siswa tetap kuliah. Pemahaman yang sempit tentang kesuksesan sepanjang langkah-langkah retensi dimulai pada tahun 1966 yang menempatkan gesekan sebagai kekurangan siswa.
Definisi keberhasilan mahasiswa yang diperluas mengakui pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan universitas sebagai indikator keberhasilan. Pemahaman yang diperluas tentang keberhasilan siswa ini mengakui bahwa penyebab kepergian siswa tidak hanya terbatas untuk kekurangan siswa, tetapi juga pengaruh institusional seperti hubungan fakultas dengan mahasiswa atau staf dengan mahasiswa. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar literatur berfokus pada berbagai praktik terbaik yang dapat dilakukan oleh institusi, mengingat misi, tipe institusi atau siswa mereka yang mendukung keberhasilan siswa dengan cara yang lebih luas. Namun, institusi terus mendefinisikan keberhasilan siswa sebagai hanya siswa yang dipertahankan dan lulus. Melampaui metrik rektor universitas menggambarkan keberhasilan mahasiswa sebagai pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam komunitas secara lokal dan global. Keberhasilan siswa juga didefinisikan sebagai memberikan kesempatan transformasional untuk berdampak positif pada kehidupan siswa dan memberikan pendidikan pasca sekolah menengah yang bermanfaat. Nah, definisi serupa terdengar di seluruh kelompok fokus dan wawancara kami di seluruh divisi kemahasiswaan. Pandangan holistik ini memungkinkan praktisi kemahasiswaan untuk memahami keberhasilan siswa tidak hanya sebagai ukuran, tetapi sebagai pengalaman yang tidak dapat ditentukan oleh ukuran apapun. Memenuhi kebutuhan dasar, banyak profesional kemahasiswaan yang diajak bicara berbagai ide mereka tentang perubahan dari kesuksesan mahasiswa. Nah, dengan pergeseran demografi, siswa dan langkah-langkah untuk meningkatkan akses, banyak profesional yang memperluas definisi mereka tentang keberhasilan siswa untuk memasukkan pemenuhan kebutuhan dasar. Definisi resmi lembaga tentang keberhasilan siswa adalah retensi dan penyelesaian. Begitulah caranya mengukur keberhasilan siswa. Kemudian yang ketiga adalah metrik dan akuntabilitas. Di dalam tema ini, data berguna bagi institusi untuk mencapai tujuan yang diperlukan. Jika nilai-nilai inti akuntabilitas luar biasa dan hasil luar biasa dianggap penting bagi pengalaman universitas, praktisi harus mempertimbangkan semua cara di mana mereka mungkin terlibat dengan siswa. Tidak ada satu pendekatan atau metrik tunggal yang secara sistematis dapat menentukan keberhasilan siswa. Strategi yang digunakan harus selaras dengan misi institusional, bukan kompetisi institusional. Institusi seperti tempat penilaian kita harus menerapkan strategi yang adaptif dan interpretatif, mewujudkan kontrak sosial kepentingan mengenai tujuan organisasi. Pemimpin memanfaatkan komunikasi, membangun hubungan, dan budaya untuk membentuk sikap anggota, serta menciptakan antusiasme untuk tujuan. Anggota mengubah metrik praktik dan kinerja ketika mereka takut kredibilitas organisasi mereka terancam karena ketidakselarasan operasi dan tujuan. Kemudian yang keempat adalah pengaruh budaya keperusahaan.
Di dalam tema ini, model perusahaan untuk perawatan universitas selalu merangkul hubungan erat dengan kebutuhan industri. Model bisnis menawarkan visi kepada praktisi tentang bagaimana mereka bertujuan untuk mendukung siswa. Beberapa model sektor swasta digunakan, tetapi tidak disebutkan atau dilihat sebagai bagian dari sektor swasta. Namun, beberapa praktik bisnis disambut dan diberi nama oleh beberapa praktisi kemahasiswaan, seperti nilai-nilai perusahaan dari praktik sehari-hari yang mempromosikan akuntabilitas institusional. Pertumbuhan konstan, penerapan model bisnis juga terkait seberapa cepat universitas berkembang. Merangkul model bisnis itu rumit, mengingat itu di mana seorang praktisi duduk dalam suatu divisi, mereka merangkul atau menolak model bisnis. Tema pendidikan sebagai produk muncul dalam wawancara peserta dan kelompok fokus sebagai hasil model bisnis yang membingkai pendidikan sebagai nilai transaksional. Seperti ketika kita membayar sekolah ini hanya untuk mendapatkan gelar, bukan untuk mendapatkan ilmu. Divisi perusahaan ini bertujuan untuk memanusiakan dan mengoperasionalkan perawatan. Namun, pendekatan divisi adalah untuk menguraikan perawatan sesuai dengan apa itu layanan pelanggan yang baik. Dokumen internal mengungkapkan bahwa kepedulian sebagai layanan pelanggan mengharuskan orang untuk melihat secara internal dan mengidentifikasi perilaku yang mengomunikasikan kepedulian. Memikirkan kepedulian sebagai pelayanan adalah proses yang dapat diakses oleh divisi. Mengingat bahwa setiap masalah siswa adalah kerangka kepedulian yang disepakati oleh para peserta adalah prinsip panduan pekerjaan mereka. Bahkan ketika mereka merangkul kepedulian sebagai layanan pelanggan, layanan pelanggan adalah titik awal untuk memahami kepedulian yang luar biasa dan terus memperkuat narasi transaksional model bisnis di pendidikan tinggi. Orang sering, terutama saat ini, saya perhatikan, orang sering merasa bahwa pendidikan tinggi adalah transaksi bisnis. Kemudian yang kelima, terakhir adalah tenaga kerja dan keperawatan. Di dalam tema ini, narasi tentang kurangnya sumber daya, kesulitan pendanaan, kelelahan, atau rela mengorbankan kesehatan seseorang untuk orang lain. Seperti siswa yang mereka didik adalah praktik khas neoliberalisme. Narasi peserta menggambarkan bahwa gentingnya neoliberalisme kini juga menjadi bagian dari pengalaman kemahasiswaan. Kemahasiswaan adalah sebuah profesi yang fitrahnya adalah mengurus kesejahteraan siswa. Seperti guru sekolah negeri, orang memasuki profesi ini karena mereka melihat nilai dalam perkembangan anak muda. Praktisi kemahasiswaan sering berbicara tentang berbagai hal yang harus mereka selesaikan sebagai bagian dari pekerjaan yang masuk akal dalam artikulasinya yang sederhana. Perawatan digunakan secara sinonim dengan kerja yang memutar roda institusi, seperti sebuah pabrik yang membutuhkan tenaga manusia untuk menjalankan outputnya. Institusi membutuhkan tenaga kerja profesional kemahasiswaan untuk memberikan hasil di mana setiap orang memiliki tempat produksi. Dan terkadang itu berarti melakukan lebih dari yang digariskan dalam pekerjaan. Ada banyak harapan bagi para pemimpin kemahasiswaan untuk
memberikan perhatian yang diwujudkan dalam hasil. Tekanan ada pada mereka untuk memastikan bahwa setiap siswa menginternalisasi nilai institusi tetapi juga mendukung keberhasilan siswa. Ada juga persepsi bahwa selama institusi memiliki orang-orang yang sangat peduli pada mahasiswa dan mau memberi lebih, maka institusi tidak harus menawarkan lebih banyak sumber daya alam dalam bentuk yang lebih banyak staf. Saya rasa saat ini banyak sekali kelelahan, khususnya bagi para profesional kemahasiswaan. Ketika profesional bidang kemahasiswaan diharapkan untuk melihat lebih banyak siswa dan terlibat dalam lebih banyak proyek, waktu menjadi sumber daya yang berharga. Tema lain yang muncul adalah kebutuhan akan waktu atau time sebagai sumber daya yang berharga. Namun, tidak jelas apakah tekanan waktu saat ini disebabkan oleh nilai perawatan yang luar biasa atau bagian dari budaya secara keseluruhan. Tampaknya, apapun alasannya, profesional kemahasiswaan harus memahami fakta bahwa pekerjaan mereka tidak akan pernah selesai. Kesimpulannya adalah, jadi dapat disimpulkan dari kelima tema di atas, yakni tema tanggung jawab pribadi yang pertama tadi, yang kedua keberhasilan siswa, yang ketiga harapan terhadap metrik, yang keempat adalah pengaruh budaya perusahaan, dan yang terakhir kelima adalah efek harapan ini terhadap tenaga kerja sangat jelas. Nah, di dalam 5 tema tersebut menunjukkan bahwa praktisi kemahasiswaan terus-menerus bernegosiasi tentang apa artinya mendukung pengalaman mahasiswa yang holistis saat berada dalam budaya metrik, akuntabilitas, dan hasil. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.